Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan beliau, wa idza bana nusyuzul mar'ati wa 'adhaha, apabila telah nampak nusyuz seorang istri, maka wa 'adhaha, sang suami memberinya nasihat, menyampaikan nasihat kepadanya. Fa in abad illa an-nusyuza, apabila dia itu enggak mau, tetap ngeyel untuk nusyuz, hajaraha, maka dia berhak untuk menghajarnya. Fa in aqamat alaihi, apabila tetap nusyuz, larabaha, boleh bagi sang suami untuk memukulnya. Wa yasqutu bin nusyuzi qasamuha wa nafaqatuha, dan gugur dengan nusyuznya istri tersebut jatah bagiannya, qasmuha wa nafaqatuha, dan nafkahnya. Perhatian azani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara sunnatullah dalam kehidupan rumah tangga itu adalah pertengkaran, perselisihan, perbedaan pendapat. Itu dilandasi pertama karena sifat dasar manusia itu memang banyak yang jelek. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati manusia itu dalam ayat yang lain, zaluman jahula, wis zalim, bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mensifati manusia itu idza massahu syarru jazu'a, idza massahu khairu manu'a. Kalau pas dapat kebaikan, kalau pas dapat kejelekan, berkeluh kesah, nelongso. Kalau pas dapat kebaikan, manuk. Manuk itu pelit, bukan manuk burung. Manu'a itu pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyas syakur, hambaku sing syukur itu cuma dikit. Itu kalau bahasa Al-Quran. Kalau bahasanya Rasulullah SAW malah lebih tegas. Beliau mengatakan, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu banyak salahnya. Dan itu nggak jauh dari bahan bakunya, dari penciptaannya.
Karena memang fisik manusia itu tercipta dari tanah. Tanahnya kecampur api. Tanahnya itu dicampur dengan tanah, dicampur dengan air, jadilah tin, tanah liat. Lalu dibakar, dipanaskan, jadilah kalfakhar. Baru ditiupkan roh kepadanya. Ketambahan lagi, seorang wanita itu malah bahan bakunya itu min zilain a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk itu karakternya bengkong, kaku, bertempat di tempat-tempat yang belepotan darah dan yang lainnya. Jadi karena memang sifat dasar manusia itu semacam itu, maka dia bukan malaikat, dia juga bukan bidadari yang tanpa noda, tanpa dosa. Mesti ada salah, mesti ada keliru, mesti ada kelalaian, dan itu yang terjadi. Nah, tatkala kemudian ketemu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hubungan pernikahan yang harus bersama-sama mengayuh yakni bahtera kehidupan. Dan ingat ya ikhwan, dalam bahtera kehidupan itu bukan kayak pacaran. Nek pacaran itu sing dipikir penae, sing dipikir itu yang dinampakkan itu yang bagus-bagus. Iya, dodolan jamu. Kan sedang jualan. Jadi yang laki-laki jualan kepada ceweknya ben mau dinikahi, yang perempuan jualan sama cowoknya ben mau menikahinya. Namanya jualan, dinampakkan itu bagus-bagusnya. Begitu nikah muncul sifat aslinya. Oh, ternyata ngentutan. Oh, ternyata ngoroan. Oh, ternyata nek ngentut baunya nggak enak. Ya, semua itu akan muncul setelah menikah. Setelah menikah. Karena hubungan dua orang yang nggak mungkin ditutup karakter aslinya, itu hubungan pernikahan. Kalau antum sama teman kantor misalkan, itu kan cuma jam 7 sampai jam 4. Jadi dibagus-baguskan, diloman-lomankan, ditampak-tampakkan bagusnya, itu masih bisa. Apalagi kalau dengan orang yang ketemu 1-2 jam. Tapi kalau di rumah itu ketemu 24 jam, untuk nutup karakter aslinya itu sulit, hampir nggak bisa. Apalagi di rumah tangga itu banyak masalah. Ya mikir anak, ya mikir kerja, ya mikir utang, ya mikir SPP-nya anak, ya mikir ini, ya mikir itu, ya mikir itu. Dan dalam kondisi-kondisi yang semacam itu selalu nampak karakter aslinya. Nah, maka kalau kemudian terjadi perselisihan pendapat, ya, terjadi permasalahan, maka itu sesuatu yang lumrah. Bahkan kalau rumah tangga kok nggak pernah tengkar, berarti itu bukan rumah tangga manusia. Bodemit, bopo, nggak mungkin ya ikhwan. Jadi nggak mungkin kalau ada orang cerita saya itu Ustaz, masya Allah, alhamdulillah Ustaz 10 tahun nikah nggak pernah tengkar. Yani anta kadzab, anta berdusta. Mustahil. Jadi lawang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikahnya itu sama Aisyah, nikahnya itu sama wanita-wanita mulia, dan pertengkaran Rasulullah dengan Aisyah, pertengkaran Rasulullah dengan Ummahatul Mukminin itu terekam dengan jelas dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, oleh karena itu Islam itu ngatur bagaimana rumah tangga itu bisa senyaman mungkin. Mulai dari yang pertama yang dipikirkan, yang dicari itu adalah agama, ilmu agama, akhlak. Itu yang paling pokok, yang lainnya ikut. Kenapa? Karena itu yang akan mengembalikan kehidupan rumah tangga. Bagi seorang laki-laki, Rasulullah SAW itu mengatakan, "Faghfar bidzatid din taribat yadak." Yani bagi perempuan, bagi walinya perempuan, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid."
Jadi yang laki-laki carilah yang agamanya bagus, yang perempuan kalau ada laki-laki baik agama dan akhlaknya ngelamar, terima dan menikahkan putrimu dengan dia. Itu konsep awal. Kemudian Islam mengatur tentang hak dan kewajiban. Laki-laki itu diberi aturan begini. Perempuan itu diberi aturan begini. Kaidahnya secara global adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi tatanan yang diatur oleh agama kita, kalau laki-laki itu patokannya satu, qawwamuna 'alan nisa. Jadilah laki-laki yang qawwam. Itu aja rumusnya laki-laki, satu kalimat pendek, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa itu qawwam? Qawwam itu bukan pemimpin. Qawwam itu dari kata-kata sighah mubalaghah dari qama. Qama 'ala itu maknanya adalah yang ngurusi, yang melindungi, yang ngopeni, yang melihara, yang ngayomi, yang apa, semua itu makna qama. Itu makna qama. Kalau dengan semua makna itu diterjemahkan bahasa pendek pemimpin, yuk monggo lah. Tapi bukan pemimpin dalam arti segalanya itu nyuruh-nyuruh, itu malah bukan qawwam. Qama bihi atau qama 'ala itu maknanya adalah ya tadi, memperhatikan, melihara, menjaga, melindungi, ngayomi, apa itu, jadi menyenangkan, membahagiakan dan macam-macam itu qama 'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Karena memang Allah, yani sunnatullahnya melebihkan rajul di atas laki-laki, melebihkan laki-laki di atas perempuan dari sisi pikiran dan dari sisi fisik, dari sisi pikiran dan dari sisi fisik. Jadi karakter laki-laki itu cenderung mengedepankan akal dibandingkan perasaan, sedangkan karakter perempuan lebih cenderung mengedepankan perasaan dibandingkan dengan akal. Sehingga dalam menghadapi kehidupan, padahal dalam menghadapi kehidupan mengandalkan perasaan itu sulit untuk menggapai apa yang maslahat. Baik. Lah, tatkala kemudian yani Allah Subhanahu wa taala bicara tentang wanita, yani bahasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita itu yang penting jadi orang itu tiga karakter ini cukup. Salihat, qanitat, hafizat, sudah selesai. Yani hafizat, wanita itu yang soleh, baik hubungan dia dengan Tuhannya. Yang kedua qanitat, taat, baik hubungan dia dengan suaminya. Yang ketiga hafizat, menjaga dirinya dan menjaga kehormatan suaminya tatkala suaminya nggak ada. Kenapa? Ya memang kan kodrat Allah di muka bumi ini, yang laki-laki itu tukang layap ya, tukang kemana-mana. Di rumah 1 jam 2 jam pergi lagi, di rumah sehari 2 hari pergi lagi, itu pekerjaannya laki-laki. Ini maka yang menjaga rumahnya, yang menjaga anak-anaknya, yang menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Lah, masing-masing diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kewajiban dia masing-masing, memperhatikan kewajiban dia masing-masing. Yang laki-laki berusaha untuk menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang wanita berusaha menjadi fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian Islam menata pada prinsip yang ketiga. Jadi yang pertama tatkala milih suami istri, yang kedua tadi menata hak dan kewajiban, yang ketiga manusia tetap manusia. Semaksimal apapun dia berusaha mengerjakan sesuatu, mesti ada cacat, mesti ada salah,
Maka prinsip syariat itu yang dirumuskan oleh para ulama adalah adil wajibat wasbir alal hukuk. Yani addi al wajibat wasbir alal hukuk. Jadi apapun kamu, tunaikan kewajiban kamu. Adapun hak kamu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sabar kalau hak kamu belum tertunaikan. Anda sebagai suami, tunaikan kewajibanmu sebagai suami. Kalau dengan kamu mengerjakan tugasmu sebagai suami sebaik-baiknya, kemudian antum mendapatkan hak antum sebagai suami dengan baik, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berterima kasihlah kepada istri antum. Tapi kalau tidak, dan itu pasti, maka bersabarlah, mohon kepada Allah yani agar kita mendapatkan hak-hak kita. Jadi kalau kurang haknya, bersabar dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, tunaikan hak Anda semaksimal mungkin. Hak Anda, kewajiban anti semaksimal mungkin sebagai seorang istri. Kalau dengan anti melaksanakan tugas kewajiban semaksimal mungkin sebagai seorang istri, lalu anti mendapatkan hak sebagai seorang istri, diperhatikan, dipelihara, apalah gitu ya, dilindungi, diperhatikan dan macam-macam, maka bersyukurlah kepada Allah, lalu berterima kasihlah kepada sang suami. Tapi kalau tidak, sabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hak-hak kita. Karena prinsip dalam rumah tangga itu bukan prinsip pasar paing. Prinsip pasar paing itu kan wani piro. Jadi aku ngasih sesuatu, aku dapat apa? Itu kan prinsip pasar. Prinsip dalam rumah tangga itu adalah prinsip pengabdian. Bahwa Anda sebagai seorang suami ngopeni istri, ngurusi anak, itu adalah jalan Anda ke surga. Anda sebagai seorang istri taat kepada suami, perhatian kepada suami, menjaga kehormatan suaminya, melihara anak-anak sang suami dan macam-macamnya, itu adalah jalan menuju ke surga. Jadi yang terbetik dalam pikiran seorang keluarga muslim itu, seorang suami tatkala cari nafkah, seorang suami tatkala berbuat baik, seorang suami tatkala bersikap lembut, seorang suami tatkala semua itu dia lakukan bukan agar dapat balasan dari istri. Kalau itu yang terpikir, Anda akan sering kecewa. Yang terpikir adalah, aku melakukan semua ini karena ini perintah Allah untuk berbuat begini kepada keluarga, dan dengan aku menjalankan perintah Allah, aku mendapatkan pahala, dapat janji surga, selesai masalah. Dapat, kemudian kita sudah berbuat sebaik-baiknya, kemudian dapat hak, alhamdulillah. Ajilu busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Ternyata setelah maksimal mengerjakan tugas sebagai seorang suami, tapi ternyata istrinya cerewet kayak mak lampir. Istrinya wong gitu ya, pokoknya dia nggak mendapatkan haknya. Sudah selesai masalah. Lawang aku mengerjakan tugas ini untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa ekstrim loh ya. Ini bahasa ekstrim. Begitu juga dengan Anda sang istri. Anda wahai sang istri, tatkala anti itu harus khidmah, tatkala anti itu harus melayani suami, tatkala anti itu harus berjuang untuk kenyamanan sang suami, kemudian ngurusi anak-anak, kemudian macam-macamnya urusan rumah tangga itu, dan itu sangat menyita waktu. Jangan pernah berpikir bahwasanya itu adalah untuk mendapatkan balasan dari suami. Itu sering kecewa. Sudah berjuang, ternyata suaminya gak muji. Sudah berbuat, ternyata suaminya malah nyacat. Sudah berbuat, akhirnya yang terjadi tengkar terus. Tapi kalau yang dipikirkan itu adalah, ini perintah Allah, jalanku menuju surga. Yang dipikir itu adalah sabda Rasulullah SAW, innahu jannatuki wa naruk, sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Yang terpikir dalam pikiran seorang istri itu adalah sabda Rasulullah SAW, idza shallatir mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa
hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, maka nanti di alam mahsyar, di alam akhirat dikatakan kepadanya, ada yang berkata kepadanya, Mbak, udkhulil jannah, masuklah ke surga. Dari pintu manapun, terserah pintu manapun yang kamu kehendaki. Jadi yang terpikir itu ya kawan, yang terpikir itu tuh. Jadi tatkala berbuat itu plong itu bahasa Indonesia apa tayo? Tatkala berbuat itu landai, nyaman gitu, gak dapat balasan, ya nggak apa-apa, tujuannya bukan itu kok. Tapi begitu dapat balasan, itu adalah ajilu busyrol mukmin, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Ya kayak wong sholat gitu loh ya Wan. Sholat itu tujuannya apa ya Wan? Cari surga. Puasa tujuannya apa? Cari surga. Amal tujuannya apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita dengan ketaatan kita, kemudian Allah memudahkan urusan kita di dunia, itu ajilu busyrol mukmin, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Tapi Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Salah satu di antara bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, al jaza min jinsil amal. Kata orang-orang Arab, kama tadinu tudan. Al jaza min jinsil amal. Jadi balasan tergantung amal perbuatannya. Kata orang-orang Arab, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, begitulah kamu dibalas. Yang balas siapa? Yang balas siapa ya Wan? Yang balas itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat prinsip-prinsip syariat. Perhatikan ya Wan, prinsip-prinsip syariat. Kalau ada orang berbuat sesuatu, nggak pernah dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah itu kemudian orang itu akan balas gitu, nggak pernah. Perhatikan semua bahasa syariat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong orang lain. Jadi kalau ada orang nolong orang lain, itu bahasanya syariat bukan nanti orang itu akan nolong kamu, enggak. Allah yang akan nolong. Ini tatkala Rasulullah SAW dalam ayatnya, dalam sabda-sabda yang lain, kebalikannya sekarang, man dharra dharrahullah. Yani barang siapa yang berbuat memadorotkan orang lain, memadorotkan, menyusahkan, memberatkan orang lain, bahasanya Rasulullah itu bukan awas lo, kamu jangan berbuat zalim kepada orang lain, nanti orang itu akan membalas. Bukan begitu bahasanya Rasulullah. Barang siapa yang dharra, man dharra, barang siapa memadorotkan orang lain, Allah akan balas memadorotkan dia. Bisa jadi yang anda madorotkan itu wong itu miskin, papa, lemos, gak punya apa-apa. Antum madorotkan orang itu untuk balas itu 130% gak mungkin, gak bisa. Lebih dari 100%. Tapi Allah Maha Kuasa di atas segalanya. Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullah. Sarang siapa yang nutup aib orang, bahasanya Rasulullah bukan nanti orang itu akan nutup aib sampean, bukan begitu, tapi Allah akan nutup aibmu. Yani man, dan hadis-hadis yang semacam itu kan banyak. Intinya ya kawan, kita di dunia ini pegang sebagai prinsip seorang muslim bahwa kita itu apapun yang kita lakukan, kita itu muamalahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lihat, Allah yang tahu, Allah yang akan membalas. Makanya kan ada orang masuk surga gara-gara anjing, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ada orang nyiksa kucing, ibu-ibu nyiksa kucing. Yang kucingnya itu maling ngopo, maling bandeng atau maling ponggolan, mau maling ngopo, cowengkel loh, diikat itu kucing, diikat, gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dilepas sampai mati. Maka Allah marah kepadanya dan Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Yang tersiksa, yang terdolimi kucing, kucingnya gak mungkin balas, tapi Tuhannya kucing yang balas. Di satu sisi
ada orang jahat, mbak-mbak nakal. Ya, dalam riwayat yang lain ku mas-mas nakal. Pokoknya wong nakal lah. Di tengah padang pasir haus sekali, dia menemukan sumur. Ingat sumur zaman itu bukan bor-boran loh ya, sumur yang gede itu loh. Di tengah padang pasir, lihat di dalam ternyata ada air, nggak ada timba, nggak ada apa, nggak ada jalan kecuali masuk. Akhirnya dia masuk, kemudian diminum dengan tangannya, diminum dengan tangan puas seger gitu. Terus dia naik. Begitu naik, dia mendapati di pinggir bibir sumur itu ada anjing jilat-jilat pasir karena saking hausnya. Kasihan ini anjing. Kasihan ini anjing. Dia turun kembali, ngelepas huf, ngerti huf? Sepatu boot itu loh. Sepatu bootnya diambil untuk ngambil air. Dipegang dengan tangan kanan, dia pegangan bibir sumur naik ke atas, nggak bisa. Dipegang dengan tangan kiri, jadi pegangan tangan kanan nggak bisa. Karena kalau mau naik harus pegangan dua-duanya, nggak ada jalan kecuali sepatunya itu digigit. Ini digigit dengan mulutnya, dengan air loh itu. Sepatu es berat sama isinya air lumayan berat. Digigit ke atas lalu diberikan kepada anjing tersebut. Wallahi ikhwan, anjing itu nggak bisa bales. Apa yang bisa dilakukan oleh seekor anjing? Gak akan bisa bales. Tapi apa bahasa hadis itu? Fasyakarallahu lahu fa'adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada mbak-mbak itu, lalu dengan jalaran itu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain Allah ngasih dia hidayah untuk tobat, kemudian jadi orang baik, kemudian mati husnul khotimah, kemudian masuk surga. Kemudian masuk surga. Ingat ya akhwan, kaidah kita itu al-muamalatu ma'allah. Muamalah kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan istri. Ini jangan pernah anggap hidup berkeluarga itu adalah transaksi dunia. Ini transaksi dunia itu adanya di pasar Pahing. Tapi dalam rumah tangga itu transaksinya transaksi akhirat. Yang keempat, yang terakhir, prinsip-prinsip kehidupan rumah tangga adalah bahwa dalam kehidupan berumah tangga yang harus disadari, antum itu menikah dengan orang, bukan menikah dengan bidadari. Dan yang anti harus sadari ya ukhti, suami anti itu manusia, bukan malaikat. Karena anti juga bukan bidadari. Maka selagi itu yang nikah itu adalah manusia dengan manusia, maka konsep dasarnya adalah kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya, dan tidak ada manusia itu tercipta cacat 100%, sebagaimana tidak ada manusia tercipta sempurna 100%. Orang itu mesti punya cacat, mesti punya kelebihan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya kan konsepnya Rasulullah SAW itu kan la yafruqu mu'minun mu'minah in sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami itu mencela, mencaci, menghina istrinya. Karena kalau dia jengkel dengan satu sifat, jengkel dengan satu karakter, mesti senang dengan sesuatu yang lainnya. Begitu manusia ya akhwan, begitu manusia. Antum itu misalkan nikah gitu ya dengan seorang akhwat yang cantik sekali, masya Allah, pokoknya paling cantik kalau dibandingkan dengan ketek. cantik sekali, tapi gak iso masa itu gak ngalor gak ngidul. Ini di satu sisi ada ikhwan yang lain, masya Allah, kalau istrinya itu masak itu mantap, masak nasi itu nyanyi Allah mantap lah pokoknya, nyanyi masak sambal itu peliket, pokoknya mantap, masak nasi tanak, pokoknya mantap. Tapi wajahnya dikatakan jelek lebih pas dibandingkan dikatakan cantik. Lah dalam kondisi semacam itu ya akhwan, kalau kondisi istri antum itu jelek tapi masake nyambele awena, yuk lihatlah sambelnya, jangan lihat wajahnya. Gitu aja kok ruwet.
Lah kalau kebalikannya, pas antum mangan itu masya Allah sambal sangit, ngono, ini sayur gono rasane dan macam-macam, ya sudahlah makan aja, kan yang masak istri yang cantik. Gitu. Kalau antum kemudian ya Ikhwan, cari istri yang cantik, solihah, pinter, taat, anak kiai, ngono ya, kiainya kaya raya, kemudian apa? Masak awena, ngono ya, dan macam-macam. Sampeyan itu sopo? Kalau ada wanita jenis semacam itu antum melamar, gak mau nerima antum. Cari ustad, ngono ya. Cari ustad, tolong ustad carikan anak istri ustad. Oh nggih, yang apa ahi? Kriterianya apa? Solihah ustad. Oh iya, terus pinter ustad. Oh iya, terus cantik ustad. Oh iya, terus dari keluarga yang sudah ngaji salafi ustad. Oh iya, terus 6 atau 7 sifat karakter. Ustadz yo akhi anak carikan, tapi kalau ketemu tak pek dewi. itu sudah itu manusia langka ya. Makhluk yang sudah makhluk yang sudah langka banget. Kalau ketemu lah ngapain ustadz yang ngasihkan ke antum, pek dewe karo ustadz. Jadi normal aja ya kawan, saya normal aja. Dan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu semakin kriteria antum tinggikan semakin rawan masalah. Jadi kalau standar antum itu semakin tinggi semakin rawan masalah. Antum itu kalau membayangkan pokoknya rumah tangga itu harus di angka 95, segalanya tuh bagus gitu ya. Istri antum qadarullah mampu menggapai angka 90, tetap jelek karena standarnya 95. Beda kalau standar antum itu 75. Ternyata pokoknya kata ustadz kan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok ngene pokoknya 75 itu sudah bagus sudah. Ternyata kok dapatnya istri yang 80 sudah sujud syukur. Balik ke apabila terjadi di Kertosopo itu, tak baca 1-2. Ada pertanyaan lucu. Bolehkah kita mengambil faidah dari ustazah yang cantik? Masya Allah. Hanya sekedar melihatnya. Kata-katanya itu hanya sekedar melihatnya. Yang antum cari itu ustazah yang cantik, apa faidahnya ya? Kalau faidahnya, maka ustazahnya itu dijilbabi, dihijabi, TV-nya itu ditutup karo kain. Ben tetap kedengaran suaranya, tapi hilang cantiknya. Kalau yang antum inginkan itu faedah ilmiahnya. Beda lagi kalau antum itu sedang menikmati kecantikannya sambil berandai-andai, duh seandainya aku jadi suaminya. Bismillah ya. Emangnya ya akhi, emangnya ustadz gak ono gitu dah. Ini sampai punya pikiran mengambil faedah dari ustazah yang cantik lagi. Ini. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kertas ini bawah. Barangkali ada yang dilihat. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.